sore saudara sekalian. Sungguh bersuka cita kita bisa datang di rumah Tuhan, kita bisa berkumpul, berdoa, merefleksikan apa yang menjadi kerinduan hati kita dan kerinduan hati Tuhan tentunya. Menyapa juga buat semua jemaat yang menyaksikan lewat Zoom. Selamat datang dan kita akan sama-sama menikmati ibadah doa pada sore malam hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai dengan sesuatu yang berbeda kali ini. Jadi di screen ada 2 ayat yang boleh kita renungkan bersama-sama. Saudara boleh membacanya di dalam hati. Ya, saudara boleh baca berulang-ulang di dalam hati, saudara boleh merenungkannya, dan saudara boleh mengambil waktu yang ada di ruang itu di rumah masing-masing, ambil waktu khusus untuk berdoa. Ya. Berserulah kepada Tuhan. Pada Tuhan aku berseru. Ketika di dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong, dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai di hadiratnya. Saudara, momen-momen berdoa seperti ini janganlah menjadi satu kewajiban harus berdoa. Tapi begitu kita datang, kita sungguh-sungguh rindu datang di hadapan, bersimpuh di hadapan hadirat Tuhan. Kita nyatakan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, kita belajar mendengar apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Saya akan berikan waktu kira-kira 3-5 menit buat rekan-rekan yang ada di ruangan ini. Saudara boleh mengambil waktu meditasi, merenungkan, berdoa secara pribadi, atau bersyukur buat banyak hal yang Tuhan sudah lakukan. Amin. Silakan musik mengiringinya dengan satu pujian yang begitu indah. Judulnya Bless the Lord my soul and bless God's holy name. Bless the Lord my soul who leads me to life. Muliakanlah Tuhan, hai jiwaku. Muliakanlah Tuhan dengan segenap hati kita. Silakan mengambil waktu teduh dan menyiapkan hati dalam doa. Mari sama-sama naikkan puji sembah hanya bagi Dia. Bila ku pandang ke kudu
Tuhan, kami datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu kami ada, kami diciptakan, kami dilahirkan untuk menyembah Engkau Tuhan. Yang kadang kami lupakan dalam kehidupan kami. Mungkin kadang kami melakukan hal-hal yang justru mendukakan Engkau Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami yang penuh dosa ini Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, biar kami boleh dilahirkan untuk menghampiri hadirat Tuhan yang Maha Kudus, untuk boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan sore malam hari ini, setiap kami yang hadir di ruang ini ataupun setiap saudara kami juga yang mengikuti melalui Zoom boleh mendapatkan berkat firman Tuhan, juga boleh menaikkan puji-pujian yang sungguh boleh sampai ke hadirat Tuhan, boleh menyenangkan Engkau, dan kami boleh dengan leluasa memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapak untuk saudara-saudari kami yang mungkin berhalangan hadir, tidak dapat mengikuti malam doa pada hari ini. Tuhan yang tetap menyertai mereka Tuhan dalam segala pergumulan mereka dan segala kesulitan mereka Tuhan. Kami percaya kasih setiamu tetap menyertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu di depan kami Tuhan, waktu kami untuk memuji menyembah Engkau, waktu untuk kami menaikkan doa-doa kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang sungguh hadir dan beracara di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kalau setiap anak Tuhan pasti percaya, kalau saya tanya waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik, ada amin? Jawabnya pasti amin. Betul ya? Amin gitu ya. Tapi pada kenyataannya kadang itu cuman mungkin ya, apa yang ya kita mengaminkan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi pada saat mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, barangkali kita lupa Tuhan menyediakan yang terbaik buat saya, buat kita gitu. Satu pengalaman yang pernah saya alami bersama keluarga ya, kita pernah punya satu permohonan, kita doakan bersama-sama di waktu doa malam kita ya. Berbulan-bulan tidak ada jawaban gitu ya, sampai satu saat dalam satu khotbah di hari Minggu saya tertegur gitu, kami tertegur. Ternyata selama ini berdoa, apa yang kami doakan itu ya mungkin sesuatu yang baik menurut kita ya, tapi pada kenyataannya bukan Tuhan yang di depan, kita yang di belakang mengikuti gitu ya, tapi kita yang di depan dan kita menyeret-nyeret Tuhan mengikuti kemauan kita gitu. Bukan kita yang menyerahkan diri untuk dituntun sama Tuhan, tapi kita memaksa Tuhan, menyeret Tuhan untuk mengikuti kemauan kami gitu ya. Sejak itu karena tertegur, kita mengubah, walaupun doanya, isi doanya sama, tapi sikap hati kita yang berubah, sikap hati yang berserah, yang sungguh-sungguh, bukan hanya di mulut mengatakan ya Tuhan kami percaya Engkau yang memberikan yang terbaik, tapi sikap hatinya sungguh-sungguh berserah dan kami mohon ampun. Dan ajaibnya setelah sikap hati yang berserah itu, Tuhan jawab doa kami gitu ya. Jadi doa itu sebetulnya lebih ke mengubah sikap hati kita ya, bukan mengubah situasi sekeliling kita, tapi kita lah yang sungguh diubahkan. Mari kita sebentar makan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati, kita menaikkan satu pujian waktu Tuhan. Percaya semua untuk kebaikanku.
sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana, punya rancangan, punya maksud yang jauh lebih baik daripada apa yang dapat kami rancangkan, apa yang dapat kami pikirkan. Itu adalah panggilan hidup kami, Bapak. Dan waktu kami datang kepada Tuhan, waktu kami berdoa, ini adalah satu sikap bahwa kami percaya yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami adalah yang paling the best dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan dalam waktu-waktu doa seperti ini, waktu di mana kami bersama-sama menaikkan doa-doa kami, biarlah sekali firman Allah itu mengarahkan kami, sehingga kami berdoa dengan sebuah pemahaman, dengan sebuah konsep yang benar, bahwa waktu kami berdoa, kami tidak memaksa Tuhan, tapi justru kami menyelaraskan diri kami dengan kehendak Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati perenungan firman Tuhan malam hari ini. Kami akan merenungkan firman Tuhan dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi kami rindu biar firman Tuhan ini menolong kami untuk berdoa dengan benar. Hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong, biarlah kiranya Roh Kudus bekerja melampaui dari apa yang bisa disiapkan oleh manusia. Terpuji nama-Mu Tuhan, ini doa yang kami naikkan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, Juru Selamat kami hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk rekan-rekan semuanya. Saudara, hari ini saya diberikan sebuah tema yang bukan sesuatu yang asing, begitu ya. Saya yakin mungkin rekan-rekan, Bapak Ibu pernah mendengarkan tema ini, gitu ya. Push, pray until something happens. Ya. Nah, saudara pernah berdoa terus menerus sampai kemudian sesuatu terjadi? Pernah? Wah, kayaknya kok Heri senyum-senyum, kayaknya pernah kok ya. Saudara, ini tema yang sebetulnya bukan kali ini, kayaknya saya waktu remaja juga udah pernah dengar singkatan ini, pray until something happens. Kalau terjemahan Indonesianya mungkin artinya adalah begini, saudara ya, kita berdoa terus, tidak berhenti sampai sesuatu terjadi. Nah, tadi pertanyaan saya adalah, rekan-rekan ya, yang onsite maupun yang di Zoom, pernah dalam ini berdoa terus sampai kemudian sesuatu terjadi? Nah, kedua pertanyaan saya adalah, berapa lama? Berapa lama? Jangan bilang dari pagi sampai malam gitu ya. Habis itu udah enggak. Terus saudara, pengalaman kita berdoa itu seringkali dipengaruhi oleh budaya di mana kita tinggal. Betul nggak? Ya. Tanpa sadar pemahaman kita tentang Tuhan, tentang doa itu juga dipengaruhi oleh budaya di mana kita berada. Saudara, ambil contoh, saya ini dibesarkan di lingkungan yang Muslim. Ya, saya bukan hanya punya tetangga yang Muslim, saya sudah menganggap ada seorang mbah, seorang nenek yang memang menolong mama saya dalam melahirkan. Jadi sejak saya dari baby sampai saya kemudian tinggalkan deh tempat itu, saya tuh diasuh oleh nenek ini, namanya Nenek Karin, udah meninggal dunia. Bahkan sempat satu masa saya tidak tahu saya punya oma di Makassar, ya, di Toraja, dan saya punya popo di Medan. Saya nggak tahu. Satu-satunya yang saya tahu, Nenek Karin itu adalah nenek saya. Nah, saudara, pemahaman saya tentang Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang di sekeliling saya. Ya, saya masih ingat yang paling berpengaruh adalah konsep saya tentang neraka. Kenapa? Karena dari kecil saya membaca sebuah komik yang ada gambar gambar orang yang disetrika, ya, lidahnya dipotong kalau suka bohong gitu ya. Bapak Ibu ada yang juga membaca ya. Nah, saudara, coba kira-kira Alkitab ngajarin gitu nggak? Kayaknya saya nggak ada baca bahwa jalanannya emas gitu, nggak ada ya. Bahkan kalau kita baca kitab Wahyu jadi pusing lihatnya, ini surga seperti apa gitu ya. Ada seperti permata zamrud, ada yang terang gitu ya. Kita nggak bayangin karena kita nggak pernah lihat batu-batuan seperti itu kan ya. Nah, saudara, pemahaman kita sangat dipengaruhi oleh di mana budaya kita tinggal, termasuk tentang doa. Saudara ya, tadi Ci Ingrid udah ngomong sedikit ya berkaitan dengan doa, bahwa seharusnya memang kita tidak memaksa Tuhan. Kalau begitu, saudara, berkaitan dengan tema pray until something happens, apa sebetulnya yang diajarkan ayat ini
dalam konteks hidup kita sebagai murid Kristus? Menurut saya ada dua, saudara. Jangan putus asa, jangan putus harap dalam berdoa. Betul ya? Ini yang diajarkan tema ini, pray until something happens. Tekunlah berdoa. Pertanyaannya mengapa? Kenapa? Karena yang kedua adalah karena kita punya Allah yang mendengarkan doa kita. Dia akan menjawab doa kita. Hanya seringkali konsep kita waktu kita bilang dia akan menjawab doa kita selaras dengan kehendak kita. Betul ya? Selaras dengan apa yang saya inginkan. Nah, saudara, orang percaya yang berdoa dengan tekun, hidupnya itu ada di dalam tangan Allah. Ya, saya yakin ini juga yang diajarkan dalam bagian ini. Ya. Orang percaya yang berdoa dengan tekun, hidupnya itu ada di dalam tangan Allah. Tetapi singkatan PUS ini ya, pray until something happen, atau ini mungkin bisa jadi jargon, tanpa kita sadari bisa dipahami secara keliru. Nah, apa yang keliru dan apa yang benar yang Allah ajarkan kepada kita supaya kita tidak putus harap dalam berdoa? Nah, saya mengajak kita membaca Lukas pasal 18. Yang saya berpikir ini lebih kena dengan tema ini, pray until something happens. Lukas 18 ayat 1 sampai ayatnya ke-8. Tentang apa, saudara? Ini parable, sebuah perumpamaan yang terkenal sekali tentang seorang janda. Ya, saya bacakan buat kita. Bapak Ibu boleh simak di dalam Alkitabnya masing-masing. Lukas 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus apa? Selalu berdoa tanpa jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Perhatikan apa yang dikatakan hakim ini. Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, perhatikanlah apa yang dikatakan hakim yang tidak adil itu. Apa tadi yang dikatakan? Walaupun aku tidak takut Allah dan tidak menghormati siapapun. Saudara perhatikan ya. Jadi dia membenarkan perempuan ini, janda ini, karena kepentingan dirinya sebetulnya. Nah, perhatikan apa yang dikatakan hakim yang adil itu, ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan saudara, perhatikan ayat ini. Tidakkah Allah akan mengabulkan? Begitu? Tidak ya? Bunyinya adalah membenarkan, bukan mengabulkan. Membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Apakah ia akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kalimat terakhir ini penting, saudara. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, apakah ia akan mendapati iman di bumi? Saudara, jadi saudara, pertama saya coba akan menolong kita sesuai dengan apa yang saya bisa renungkan, saudara ya. Apa sebetulnya problem? Apa pergeseran yang bisa kalau kita tidak hati-hati, karena kita tadi saya bilang kita hidup di lingkungan oleh orang-orang yang juga sangat religius, ya kan? Indonesia itu sangat religius, saudara. Jadi tidak gampang, misalnya ada kalau di luar itu ada LGBTQ dan sebagainya itu merebak di Indonesia itu pasti, meskipun ada, tapi pasti sulit. Kenapa? Karena kita orang-orang yang religius. Nah, saudara, apa yang
apa yang kemudian pengaruh dari budaya di sekitar kita itu bisa pengaruhi sehingga kemudian pemahaman kita tentang pray until something happen pun bergeser. Yang pertama, saudara, kalau saudara perhatikan di sini di layar ya, pray until something happen itu bisa secara tidak langsung menggambarkan Allah seperti hakim yang perlu dipaksa atau dilelahkan oleh doa kita. Benar ya? Sebetulnya hakim itu kan ada dua orang, ada dua tokoh, janda dan hakim. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita melihat hakim itu sama dengan Allah. Ya kan? Kalau hakim yang lalim aja kita datengin terus-menerus kemudian dia kabulkan, apalagi kita kan. Nah, saudara hati-hati, kalau pengkalimatan itu bisa menggiring kita ke arah yang lain, bukan kepada Allah yang kita sembah, saudara. Jadi pray until something happen ini bisa secara tidak langsung, saya bilang tidak langsung berarti bukan secara sengaja tentunya ya, menggambarkan Allah seperti hakim yang perlu dipaksa. Ya. Ibarat pohon itu buahnya harus digoyang dulu baru jatuh. Ya, puji Tuhan kalau buahnya, tadi baru ngomong sama semu lili ya, di depan pastori ada pohon alpukat, saudara ya. Saya udah bilang sama anak-anak kalau main di bawah pohon harus pakai helm gitu ya, jatuh. Tapi untung yang ditanam dulu pohon alpukat, coba pohon durian, saudara ya. lebih serius begitu. Nah, saudara, apakah begitu ya, harus kayak pohon yang harus digoyang dulu buahnya baru jatuh? Nggak begitu, saudara ya. Doa dianggap sebagai ritual magis, sebagai upacara keagamaan untuk mengubah keputusan Allah, bukan sebagai relasi dengan pribadi yang berdaulat. Jadi saudara, kalau Tuhan sudah punya A, kalau kita doa-doa terus nanti Tuhan bisa berubah jadi B. Kayaknya Tuhan kurang berhikmat begitu kan ya dalam keputusannya. Padahal Allah adalah Bapa yang pengasih, berdaulat, dan mengetahui kebutuhan kita sebelum kita minta. Nah, ini yang pertama yang kita perlu perhatikan, saudara. Yang kedua, pray until something happen itu berisiko membuat doa terfokus pada keinginan manusia, bukan pada kehendak Allah. Doa Alkitabiah adalah tentang penyerahan diri kepada kehendak Allah, bukan memaksa Allah menuruti agenda kita, saudara. Jadi ini kita perlu perhatikan waktu kita datang kepada Allah, kita datang kepada sosok raja, segala raja, atau kita datang kepada Tuhan dengan sosok seperti pembantu yang dalam doa kita minta-minta, kita suruh-suruh ya. Saya kalau di sini seingat saya belum pernah ke mall, saudara ya, di Bandung ya. Tapi kalau di Kelapa Gading kan itu ada mall Kelapa Gading dan sebagainya, jadi nggak menutup kemungkinan pasti ketemu orang itu di mall. Nah, kalau saudara ke mall Kelapa Gading di jam makan atau jam sore, jam 5, jam 6, tempat parkir itu sulit. Nah, saya tanya Bapak Ibu, kalau pas mau parkir di jam-jam segitu di tukang parkir, nah saudara doanya apa? Udah mepet lagi mau ketemu orang ya. Ya Tuhan, tolong just one space. Bayangin saudara ya, Tuhan kita turunkan dan jadi. Dan heran yang kadang doa begitu dijawab. Bener nggak? Ya? Tiba-tiba ada yang keluar. Aduh, padahal di depan sudah ada yang ngantri lama, ditunggu-tunggu nggak ada, ya jalan. Begitu kita pas lewat, ada yang keluar. Aduh, itu jawaban doa nggak, saudara? Sekali-sekali yang kayak gitu nggak usah dijawab kayaknya ya. Nah, saudara, tanpa kita sadari, ya, keinginan manusia itu jadi fokusnya dalam doa kita, bukan kehendak Allah. Doa yang Alkitabiah bukan memaksa Allah menuruti agenda kita, tidak. Dalam perumpamaan yang tadi kita baca, motivasi janda itu adalah keadilan, bukan keinginan pribadi. Ini yang kita perlu pahami waktu kita baca ayat tadi. Itu keadilan.
Saudara, dalam konteks orang Yahudi, apalagi kalau dalam bahasa Yunani itu di beberapa penafsir mengatakan bahwa janda ini bukan janda muda, tapi janda yang sudah tua. Nah, saudara, dalam konteks yang orang Yahudi, kalau sudah janda itu butuh proteksi. Karena apalagi kelihatannya dia tidak punya anak dan dia udah pasti tidak punya suami, saudara ya. Tidak ada yang melindungi dia, tidak ada yang memproteksi dia. Jadi, saudara, ini orang yang sangat digambarkan sebagai orang yang minoritas, orang yang sangat lemah, orang yang tertindas sebetulnya. Nah, dalam perumpamaan ini, motivasi janda adalah keadilan, bukan keinginan pribadinya, saudara. Hakim jahat pun bertindak karena kepentingannya sendiri. Jadi kita perlu pahami ini, rekan-rekannya. Dan yang ketiga, pray until something happen bisa menciptakan ekspektasi bahwa jawaban pasti datang jika kita cukup tekun. Ya. Padahal Alkitab menunjukkan bahwa Allah kadang menjawab dengan tidak. Ya, jawaban doa Tuhan itu kita tahu tidak selalu ya, tapi dia juga bisa bilang tidak atau tunggu. Nah, saudara, orang yang tidak melihat sesuatu terjadi, masalahnya bisa merasa imannya gagal, atau kemudian dia melihat Allah tidak peduli. Apalagi begini, saudara ya, orang lain doa yang di samping dijawab, doa dijawab, yang sebelah kiri juga doa dijawab, yang depan dijawab. Nah, dia nggak dijawab. Wajar kemudian kalau kita punya pemahaman seperti ini, maka dia akan merasa bahwa loh, kanan kiri saya dijawab, saya nggak dijawab doanya, berarti Tuhan tidak peduli. Saudara, ini yang kita harus waspadai. Kita evaluasi bagaimana doa kita kepada Tuhan selama ini. Adakah ciri-ciri seperti yang 3 hal ini ada di dalam doa-doa kita, saudara? Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kemudian kita bisa memahami pray until something happen ini dengan benar, saudara? Saudara, yang pertama, kalau kita bilang pray until something happen, mungkin lebih baik kita berkata pray until your heart aligns with God's heart. Ya. Berdoalah sampai hatimu selaras dengan hatinya Tuhan. Doa itu bukan alat untuk memaksa Allah mengabulkan keinginan manusia, melainkan sarana untuk menyelaraskan hati manusia dengan kehendaknya. Dalam iman Kristen, doa adalah reaksi dari Allah yang terlebih dulu beraksi dalam hidup kita, saudara. Jadi doa itu kayaknya memang kita yang dulu datang kepada Allah. Tidak. Sebetulnya Allah itu sudah bekerja dulu di dalam diri kita sehingga kemudian kita datang kepada Allah. Karena orang yang datang berdoa kepada Allah harusnya dia punya iman. Dan di dalam pemahaman kita, saudara, kita beriman itu bukan karena kita bisa, tapi Roh Kudus dulu sudah bekerja di dalam diri kita sehingga kemudian kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita punya iman. Jadi doa adalah sikap hati dari orang yang menyadari pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Bisa jadi itu adalah terjadi pada orang-orang yang sudah berupaya untuk mencoba banyak hal lalu mentok, kemudian datang kepada Tuhan. Bagus gak, saudara? Ada orang yang sudah berusaha dengan sendirinya cari sana sini dan sebagainya, lalu kemudian terakhir baru datang kepada Tuhan. Kita biasa orang bilang tuh udah sana sini nggak ada jawaban baru datang kepada Tuhan. Tapi dalam pelayanan pastoral, saudara, saya merasa bahwa ini lebih baik. Karena ada orang yang sudah mentok sana sini tidak datang kepada Tuhan tapi malah nyalain Tuhan. Jadi kita bersyukur kalau ada rekan-rekan kita yang sudah mentok sana sini, dia pakai usahanya sampai kemudian tidak ada jawaban, dia baru datang kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk itu, karena ada orang yang justru kemudian menyalahkan Tuhan, pergi jauh daripada Tuhan. Jadi saudara perhatikan bahwa yang pertama, berdoalah sampai hatimu itu selaras dengan hati Allah. Yang kedua, berdoalah sampai engkau mempercayai keadilan dan waktu Allah. Pray until you trust God's justice and timing. Saudara, Lukas 18 ayat 7-8 menunjukkan pada pengharapan akan keadilan Allah yang pasti datang, meski tampak lambat secara manusiawi.
Nah, dalam hal ini kita itu diajarkan untuk melihat waktunya Allah, atau disebut dengan kairos, bukan kronos. Ya, kronos itu yang ada di jam kita, saudara. Sekarang jam berapa? Saya sudah khotbah berapa lama? Nah, itu namanya kronos. Dari kronos kita dapat kata apa? Kronologi, urutannya, urutan waktu, kronos. Tetapi dalam doa yang penting kita harus pahami adalah bukan kronosnya, bukan urutan waktunya, tapi kita harus memahami waktu Allah. Jadi ketika Tuhan berkata bahwa akankah dia berlambat-lambat? Tidak. Dia pasti akan bekerja sesuai dengan waktunya. Jadi kalau ada doa kita belum dijawab, bisa jadi, saudara, itu belum waktunya. Nanti ada waktu Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, pray until your faith perseveres, not until your wish is granted. Atau dalam bahasa Indonesia, berdoalah sampai imanmu bertahan, bukan sampai keinginanmu terpenuhi. Doa yang tekun bukan tentang hasil, tetapi tentang menguatkan iman melalui ketergantungan pada Allah. Doa adalah latihan rohani, latihan spiritual yang menguji dan memperdalam ketahanan iman. Ada di Yakobus 1:2 sampai 4 juga bicara itu. Jadi saudara, bukan sampai keinginan terpenuhi, tapi berdoalah sampai akhir, meskipun mungkin jawabannya dari Tuhan itu tidak. Saudara, biarlah ini menjadi menolong kita untuk kemudian memahami bagaimana hubungan relasi kita dengan Tuhan. Lagipun saudara, berdoa itu sederhananya adalah berbicara kepada Tuhan. Ya. Dan doa itu tidak hanya tentang permintaan. Kita tahu ada doa di mana kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan. Lalu kemudian bagian terakhir itu memang adalah bersyukur kepada Tuhan, dan bagian akhir adalah memang permintaan. Tetapi doa itu hakikatnya adalah di mana kita datang dan berbicara kepada Allah yang mengasihi kita. Saudara, orang percaya yang berdoa dengan tekun, hidupnya ada di dalam tangan Allah. Tetapi seberapa percayakah kita padanya? Kalau sering kali kita lihat, perhatikan doa kita juga akhirnya jadi ritual yang sudah biasa kita lakukan, kan? Tadi waktu saudara makan, kita kan nggak ada. Tadi ada doa bersama dulu? Tidak ya, doanya masing-masing. Andai kata kalau tadi kita doa bersama ya, lalu kemudian misalnya kita minta Musuh Henry doa, pimpin doa. Nah, setelah ambil makanan, saudara duduk, apa yang saudara lakukan? Bisa doa lagi kan? Iya. Ya. Ya, kalau saudara lakukan itu berharap Musuh Henry tidak duduk di samping saudara. Nanti Musuh Henry akan bilang gini, tadi lu gak percaya, gua doa. Nah, saudara, kenapa? Karena itulah kebiasaan kita. Saudara, bisa nggak nanti kita waktu doa makan, doa kita tuh nggak sekedar sebuah ritual, tapi sungguh-sungguh Tuhan terima kasih untuk makanan itu. Nah, saudara, sehingga doa yang kita naikkan itu berupa wujud iman kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingin tutup dengan apa yang dikatakan Timothy Keller. Timothy Keller bilang begini, we do not know what lies ahead of us, but we know who walk with us. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita, tetapi kita tahu siapa yang berjalan bersama kita. Siapa yang berjalan bersama kita itulah yang menolong kita untuk tidak jemu berdoa kepada Tuhan. Saudara, kasih akan menyanyikan sebuah lagu yang saya pikir lagu yang indah, yang menolong kita untuk memahami tema ini. Dan biarlah kita memahami lagu ini dengan apa yang memang sudah kita pelajari hari ini.
hari ini saudara teringat dengan doa yang permohonan yang memang Tuhan taruh di hatimu. Bisa jadi itu adalah sebuah kebutuhan, sebuah kerinduan. Dan saya sekarang mendorong rekan-rekan untuk berdoa kepada Tuhan. Doa apa saja. Dan biarlah kiranya kita datang kepada Tuhan yang tidak menjadi babu kita, menjadi pembantu kita, tetapi Tuhan, Sang Raja yang tahu apa yang terbaik bagi kita. Mari saya undang untuk kita berdoa, menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, dan pemusik bisa mengiring kita. Bapa di surga, Engkau dengar seruan dari anak-anak-Mu malam hari ini yang datang berdoa. Tuhan, kami yang datang berdoa, kami punya sesuatu yang kami ingin sampaikan kepada Tuhan. Dan di dalam kedaulatan-Mu, kami datang dan membawa doa itu. Biarlah kiranya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab doa-doa kami itu sesuai dengan kehendak. Kalau di dalam menjawab doa itu akhirnya kami sendiri yang diubahkan, ya Tuhan, tolong kami supaya kami selaras dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Bapa, ini doa yang kami naikkan kepadamu di dalam dan melalui Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Saudara, kita akan menaikkan beberapa pokok doa untuk jemaat kita ya. Kita berdoa untuk Saudara Vera, ini keponakan Semu Lili ya, rencana besok opname, proses treatment autoimun dengan paket steroid dan biological agent ya. Ini beberapa kali dan efek sampingnya tidak nyaman. Tolong doakan supaya stamina fisik dan selalu imannya, supaya lebih kenal kuasa kebangkitan Kristus. Dan pokok doa ini akan didoakan oleh orang teman-teman yang ada di depan saya dan di sebelah kiri saya. Kita berdoa untuk doa ini, dan kemudian rekan-rekan yang di sebelah kanan saya akan berdoa untuk Ibu Lim Siulan di KU3 yang jatuh pasca koma, sedang dirawat di rumah sakit Santosa, sudah pindah ke ruangan 36 bed 3. Kita berdoa untuk kesembuhannya. Dan teman-teman yang di Zoom boleh mendoakan dua pokok ini, doa ini secara bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa untuk dua pokok doa ini. Bapa di surga, kami berdoa menyerahkan untuk Saudara Vera dari keponakan Semu Lili. Kami berdoa besok akan opnam, proses treatment autoimun. Kami berdoa biar kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Mu bagi dia. Biar di dalam sakitnya dia merasakan bagaimana Tuhan bekerja. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan fisik yang prima. Dan Tuhan biarlah masa-masa sakit membawa dia untuk lebih kenal Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah tidak hanya Tuhan yang ada di dalam masa suka, tetapi di dalam masa-masa kesulitan pun Tuhan bekerja, dan Tuhan menyatakan belas kasihan-Mu, kemurahan. Kami bawa sekali lagi Saudara Vera dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Lim Siulan, Tuhan berkati pasca jatuh dan koma. Kami berdoa dapat perawatan yang terbaik yang ada di rumah sakit Santosa. Berkati para dokter yang merawat, para medis yang merawat, obat-obatan yang diminum untuk kesembuhan anakmu ini Bapak. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau yang akan menyembuhkan dia. Terima kasih Tuhan, ini doa yang kami naikkan kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, masih dengan urutan yang sama, saudara yang ada di depan saya dan di sebelah kiri saya akan berdoa untuk Ibu Titin di KU1 ya, pasca operasi lengan kiri dan sekarang sedang dirawat di rumah sakit Immanuel. Kita doakan pemulihannya. Lalu rekan-rekan di sebelah kanan saya akan berdoa pasca operasi kedua untuk Ibu Asmira di KU1 pasca operasi tulang bonggol, sudah 3 bulan belum bisa jalan saudara ya. Kita berdoa, ini sesuatu hal yang pasti menyulitkan. Kita berdoa supaya mereka dihiburkan, dikuatkan oleh Roh Kudus. Rekan-rekan yang di Zoom boleh berdoa untuk dua pokok doa ini. Mari kita doakan bersama. Bapak, kami berdoa untuk Ibu Titin pasca operasi lengan kirinya. Kami berdoa Tuhan pulihkan. Tuhan berikan dia iman untuk percaya Allah bekerja dengan cara yang ajaib. Dan kami berdoa pakai untuk para medis, untuk dokter, menjadi saluran kesembuhan, obat-obatan yang dia minum.
Kami berdoa untuk Ibu Asmira KAUS 1, pasca operasi kedua tulang bonggolnya sudah 3 bulan belum bisa jalan. Hamba berdoa Tuhan berikan dia harapan, dan kami berdoa biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan kekuatan kepada Ibu Asmira, memampukan anakmu ini Tuhan untuk melihat Tuhan di tengah-tengah apa yang dia alami Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Engkau menyembuhkan sehingga dia bisa jalan kembali. Ini doa kami Tuhan, dengar doa kami, seruan kami yang kami naikkan kepada-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Para kaum pria, kita akan berdoa untuk Ibu Diana. Ini di KAUS 1, istri dari Bapak Nefran. Sudah beberapa bulan ini memang berapa lama kita doakan ya, ada tumor, tapi tumornya terkendali. Saraf keseimbangan ada mujizat bisa pulih sewaktu operasi angkat tumor ya. Kita doakan Ibu Diana ini bisa berjalan kembali. Lalu kemudian rekan-rekan wanita, ibu-ibu, kita berdoa untuk Bapak Peter Chia, terdiagnosa ALS. Ini penyakitnya Stephen Hawking saudara ya. Dan khususnya untuk Peter ini menyerang pita suaranya sehingga Peter tidak bisa bersuara seperti orang normal, harus pakai alat bantu. Lalu juga sepertinya kena paru-parunya, sehingga kalau dia jalan keliling rumahnya aja saudara ya, di ruang tengah itu beberapa kali jalan sudah ngos-ngosan. Jadi kita berdoa supaya Peter ditolong. Sudah beberapa kali lakukan terapi, tetapi sepertinya efeknya tidak terlalu besar. Nah, kita berdoa supaya Peter ditolong oleh Tuhan, dan terutama supaya Peter bisa semangat. Saudara, saya yakin hati yang gembira itu adalah obat. Orang yang punya semangat dalam dirinya, saya yakin kesembuhan Tuhan bisa berikan. Kita berdoa untuk Peter ini. Kita berdoa untuk dua bapak ini, doa ini kita naikkan bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan untuk Ibu Diana dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan melakukan mujizat, tumor disembuhkan, tumor itu diangkat. Dan kami dalam nama Yesus kami rindu Tuhan tidak terjadi apa-apa yang mengkhawatirkan, dan Ibu Diana bisa dinyatakan sembuh oleh dokter. Tuhan pakai banyak cara, Tuhan bisa pakai para medis, tapi kami yakin dan percaya Tuhan sendiri berkuasa. Kau bisa melakukan mujizat-Mu, dan biarlah ini menjadi sebuah kesaksian bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Berikan kepada Ibu Diana iman percaya kepada Allah yang hidup itu. Demikian juga untuk Bapak Nefran, Tuhan berkati dan Tuhan tolong. Kami menyerahkan sepenuhnya dalam kasihan Tuhan. Ini doa yang kami naikkan kepada dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang untuk kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saudara, mungkin kita sudah lihat berita ya. Ada hashtag Indonesia gelap. Tapi saya yakin percaya saudara, panggilan kita sebagai anak Tuhan itu bukanlah kemudian malah memperkeruh suasana yang ada. Kita tidak perlu sebetulnya ikut-ikutan kemudian mempergelap suasana Indonesia yang ada. Memang kita tahu ada masalah, dan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita membawa bangsa kita kepada Tuhan. Amin ya. Ya, kita tidak membicarakannya saja, tapi kita berdoa. Nah, kita berdoa khusus untuk Prabowo. Satu sisi memang mungkin Prabowo punya ketegasan, tapi yang kita mungkin ada banyak hal yang kita nggak tahu. Kita berdoa presiden kita yang sudah terpilih, kita berdoa supaya bisa menolong, menata dengan baik. Terutama ada kekhawatiran berkaitan dengan dana TARA ini ya. Kita berdoa supaya yang mengelola betul-betul orang-orang yang bisa diandalkan. Kita bawa pokok doa ini pertama, kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa kami. Engkau tahu Tuhan bahwa di mana-mana terjadi pesimis terhadap bangsa ini. Engkau juga tahu bagaimana nilai tukar rupiah anjlok, dan Engkau tahu ada banyak yang terjadi di bangsa ini. Ada perusahaan-perusahaan besar yang pada akhirnya dinyatakan pilot. Tuhan, bisa jadi itu membuat sebuah kekhawatiran kemana bangsa ini akan pergi. Kami rindu Tuhan, kami percaya Engkau Allah tidak tinggalkan Indonesia. Engkau masih ada bersama-sama dengan kami. Engkau menopang kami Tuhan. Kalau COVID-19 itu bisa kami lalui, masa-masa suram itu dapat kami lewati, maka sekali lagi kami yakin percaya tangan-Mu yang kuat itu akan menopang kami Tuhan. Engkau akan memulihkan negeri kami. Engkau akan bangkitkan orang-orang tertentu yang akan membawa kami keluar dari masa krisis ini.
Tuhan, kami berdoa, kami teringat dengan PT Stritek yang ada puluhan belasan ribu karyawannya yang mungkin sedang menanti mana mereka akan disalurkan terhadap kerjanya. Dan di balik orang-orang yang bekerja di sana ada keluarga-keluarga, ada anak-anak yang bisa jadi terancam untuk beberapa bulan ke depan terkait dengan sekolahnya atau mungkin berkaitan dengan apa yang mereka mau makan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berbelas kasihanlah kepada mereka. Di negeri ini ada banyak orang yang memiliki harta yang juga berlimpah. Kami rindu Tuhan dalam masa-masa seperti ini, Tuhan bangkitkan orang-orang tertentu yang bermurah hati. Orang-orang yang bisa seperti janda miskin yang tidak punya apa-apa, tapi bisa memberikan apa yang ada padanya, yang terakhir yang dia miliki, dipersembahkannya sehingga menjadi sebuah kesaksian iman. Kami berdoa ada anak-anak Tuhan yang berani untuk melangkah. Berkati ya Tuhan teman-teman, orang-orang, saudara-saudara yang terkena krisis bahkan pemecatan ini. Kami rindu ada pertolongan Tuhan bagi mereka. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus yang berdoa. Amin. Saudara, kita berdoa juga untuk bangsa kita berkaitan dengan korupsi yang terjadi di migas kita, terutama di Pertamina, saudara ya. Kita tidak tahu, Ahok udah bicara akan buka-bukaan begitu ya. Aduh, banyak orang yang kayaknya menantikan itu. Tapi tentu ini PR yang besar. Kita berdoa yang pertama, saudara, supaya sekali lagi kalau betul-betul Tuhan ingin bukakan, Tuhan pelihara orang-orang yang jujur, ada peradilan yang benar, Kejagung betul-betul dapat bertindak dengan benar sehingga kemudian bisa jadi ini menjadi turning point kepercayaan orang terhadap hukum di Indonesia. Mari saudara kita berdoa untuk ini. Kita juga sekali lagi berdoa untuk Ahok supaya dipakai anaknya ini, tidak emosi, hamba Tuhan ini dipakai oleh Tuhan sekali lagi. Dan bisa jadi mungkin Tuhan ingin bangkitkan Ahok untuk menjadi satu kali lagi pemimpin di Indonesia. Mari kita berdoa untuk pokok doa ini. Kita doakan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kasus korupsi migas yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memulihkan Indonesia. Dan kami yakin Tuhan, terbongkarnya kasus ini, orang-orang yang berani untuk membukakannya, ini juga adalah jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Memang mungkin secara manusiawi terbongkarnya kasus ini menjadi sebuah kegemparan yang memperburuk suasana. Tapi dalam iman kami melihat ini juga jawaban doa daripada Tuhan sendiri atas negeri kami. Tuhan, kami rindu permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik. Kami rindu Kejaksaan Agung dapat membuat hukum di Indonesia itu kembali tegak. Tuhan berikan hakim-hakim yang berani untuk bertindak atas nama kebenaran. Kami berdoa ya Tuhan untuk anakmu Ahok juga, supaya kalau Tuhan mau pakai dia sekali lagi untuk menjadi alat di tangan Tuhan, Tuhan pakai dia. Biar dia dapat belajar dari kesalahan masa lalunya, tetapi biar sekali lagi Tuhan dia menjadi orang yang Tuhan pakai untuk memulihkan Indonesia. Ada anak-anak Tuhan lainnya, ada Pak Luhut, atau ada pemerintah, ada pejabat-pejabat tinggi yang adalah anakmu di bangsa ini yang mungkin kami nggak bisa sebutkan satu persatu. Kami berdoa Tuhan pakai mereka untuk saluran berkat Allah di Indonesia. Dalam nama Yesus kita berdoa, amin. Saudara, mari kita berdoa yang terakhir untuk gereja kita. Sebagian besar saudara adalah orang-orang yang aktif melayani. Saudara tahu apa yang terjadi di gereja kita. Mari kita bawa kepada Tuhan. Saya mau titip doa pertama. Kita doakan ada kesatuan hamba Tuhan dan kesatuan majelis di dalam melayani Tuhan. Saya yakin kalau kita bersatu, kita betul-betul dapat melayani dan mengutamakan doa di dalam pelayanan kita, something happen. Amin. Mari kita doakan supaya gereja kita dipakai lagi Tuhan untuk tidak hanya membawa jemaat Tuhan semakin dekat dengan Tuhan, tapi kita berdoa GKI Anugerah itu dipakai untuk mengubahkan kota Bandung, untuk menjadi berkat, saluran berkat Tuhan atas kota Bandung. Mari kita naikkan doa ini bersama. Kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan GKI Anugerah dalam tangan Tuhan. Allah sudah bekerja dari sepanjang pendirian gereja ini sejak awal, dan sekian 70-an tahun Tuhan sudah bekerja menjadikan gereja ini berkat bagi banyak orang.
Dan kami berdoa hari ini Tuhan, datang dengan sepenuh hati kami memohon kiranya Tuhan mendengar seruan doa kami. Bapa, berikan kesatuan hati di antara para hamba-hamba Tuhan yang melayani, para pendeta, para penginjil, supaya kami fokus terhadap apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam dan melalui diri kami untuk gereja ini Tuhan. Sehingga sekali lagi ya Tuhan, ada kebangunan rohani terjadi di gereja ini. Kami rindu, kami melihat lagi ada jiwa-jiwa baru dimenangkan di gereja ini Bapak. Sebab itu Tuhan berikan juga kesatuan hati dengan para majelis, para aktivis, pengurus, supaya kami fokus dengan satu tujuan. Kami ingin melakukan menggenapi amanat agung Tuhan melalui gereja ini. Kami rindu ada murid-murid Kristus yang betul-betul diperlengkapi, sehingga kemudian bisa melakukan lagi gerakan pemuritan di gereja ini. Kami rindu Tuhan, Engkau bekerja. Dan kami rindu dari minggu ke minggu kami akan mendengar lagi ada pertobatan-pertobatan yang bisa disaksikan. Kami rindu Tuhan, ada jiwa-jiwa yang betul-betul datang merasakan lagi bahwa Tuhan bekerja di gereja ini. Tuhan berkati dengan prosata yang sudah kami susun. Tuhan, kami tahu program-program itu semua adalah hal-hal yang mati, yang bisa jadi saudara secara manusia tidak berarti apa-apa. Tetapi Tuhan bisa pakai apa yang direncanakan itu menjadi sesuatu kebangunan rohani. Karena kami yakin dan percaya kalau Allah bekerja, program yang sederhana pun Tuhan bisa pakai untuk dapat mengubah kehidupan orang. Kami berdoa Tuhan, setahun ini berikan kami semangat-Mu. Jangan lelahkan jiwa kami dalam pelayanan, tapi justru pelayanan membawa kami untuk berapi-api bagi Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja mulai dari hamba-hamba Tuhan sampai kepada seluruh majelis, aktivis, bahkan seluruh jemaat. Kami yakin Tuhan punya rencana melalui gereja ini untuk Kota Bandung, untuk membawa jiwa-jiwa dimenangkan bagi Kristus. Ini doa yang kami naikkan kepadamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya minta kesediaan untuk Musa Henry untuk menutup kita di dalam doa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang kepada-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Kau sudah memimpin di dalam MPW ini ya Tuhan. Kami belajar mengenai berdoa dan juga kami sedang mendoakan juga beberapa hal ya Tuhan. Pertama kami percaya Kau hadir di tengah kami dan juga sesuai dengan waktu yang terbaik daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan yang terbaik juga bagi setiap kami maupun juga orang-orang yang kami doakan. Dan pujilah nama-Mu demi Kristus Yesus Tuhan kami. Kami naikkan doa ini. Amin. Silakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh, berdoa, dan persoalan doa kita selesai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kehadirannya. Sama-sama bisa menikmati doa dan meditasi pada malam hari ini. Sedikit pengumuman aja sebelum nanti kita meninggalkan ruangan. Bulan depan Midweek Prayer and Worship kita akan gabung dengan persiapan kita di Paskah dan Jumat Agung ya. Jadi kita panitia dan si doa mungkin akan merencanakan bahwa Midweek Prayer akan dilaksanakan di hari Kamis ya, khusus bulan depan karena